Shalom, selamat berjumpa kembali saudara sekalian. Haleluya, sungguh Tuhan ajaib dan luar biasa. Saudara, jumpa kembali dengan saya, Pastor Herman Gideon, saudara, dalam acara Marketplace Fellowship, saudara yang sekasih. Puji Tuhan, saudara, Jumat lalu kita telah berbicara tentang karakter yang utama, yaitu tentang kasih. Jadi kasih mendasari seluruh karakter-karakter yang baik, karakter yang membuat kita menjadi sukses di dalam dunia ini dan mati masuk surga seperti tema kita. Selain kasih ada lagi yang sangat penting, saudara, selain kasih, karena kita sekarang sedang masuk ke tahap kedua, saudara, yaitu pembentukan karakter, saudara, yaitu wisdom atau hikmat, saudara. Puji Tuhan, wisdom atau hikmat ini, saudara yang kasih, sangat penting, saudara, dalam kita menjalani hidup ini, agar kita menjadi orang yang sukses dalam hidup ini, saudara. Oleh karena itu, carilah tema judul yang kita berikan pada hari ini, khotbah hari ini, carilah dan temukanlah hikmat Tuhan. Saudara, Salomo mengerti perkara ini. Oleh karena itu, saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9-14, ketika Salomo diangkat menjadi raja, diurapi menjadi raja, saudara, Salomo pergi ke Gibeon. Ke Gibeon ia mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan Tuhan menampakkan diri dalam mimpi. Dan dalam mimpi itu Tuhan berbicara, apakah yang hendak kau minta daripadaku, kata Tuhan kepada Salomo. Lalu Salomo berkata kepada Tuhan di dalam doanya, maka sekarang ya Tuhan, katanya, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umat yang kau pilih. Jadi Salomo mengerti medan yang akan dia hadapi, saudara, situasi dan kondisi yang dia akan hadapi ketika dia menjadi raja, saudara yang kasih, yaitu dia di tengah-tengah bangsa umat yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan maka, kata Salomo, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara. Wow, haleluya, saudara. Untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Haleluya. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Haleluya. Jadi saudara, di mata Tuhan, ketika seorang datang kepada Tuhan minta hikmat, ada sesuatu yang spesial, khusus, saudara, yang sangat penting, saudara yang kasih. Dan inilah yang harus menjadi utama bagi kita dalam hidup ini, untuk meminta sesuatu hikmat, supaya kita bisa menjalankan hidup ini, saudara, dengan baik dan sesuai tema kita, sukses dalam dunia ini dan mati masuk surga, saudara yang kasih. Jadi karena Tuhan tahu apa yang diminta Salomo adalah baik, maka dia berfirmanlah Tuhan, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu, memberikan kepadamu hati pengertian, hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Haleluya, puji Tuhan. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan.
sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kebanyakan dari kita adalah ketika kita berdoa, kita minta kekayaan, umur panjang, sehat walafiat. Tidak demikian dengan Salomo, justru dia meminta hikmat. Dan ketika Salomo mempunyai hikmat yang dari Tuhan, maka Tuhan percaya Salomo mampu melakukan, menjalankan, memanage setiap apa yang diberikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, menyertai permintaan hikmatnya itu Tuhan berikan dia kekayaan, umur panjang. Haleluya. Saudara, ada banyak dari kita diberikan kekayaan karena tidak berbekas sama sekali dan menjadi sia-sia. Oleh karena itu sangat penting hikmat. Dan Tuhan katakan lagi kepada engkau hidup menurut jalanku. Yang kedua, saudara kasih, yang kita inginkan dalam hidup ini sesuai tema kita dalam Marketplace Fellowship, kita bukan hanya sukses untuk menjalankan hidup ini, tetapi kita percaya kita akan masuk surga. Bagaimanakah caranya kita bisa masuk surga? Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan kepadamu. Ini kuncinya saudara yang kasih yang kedua. Dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjangmu. Haleluya. Keselamatan ada pada Salomo. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berempati atau menempatkan diri kepada Salomo pada saat dia dilantik menjadi raja, saudara, tentu bagi kita semua dan pada umumnya kita akan meminta satu kekuatan yang besar sebagai raja. Umur panjang, pasukan yang kuat, saudara yang kasih. Tetapi tidak demikian dengan Salomo. Justru dia meminta hikmat untuk menimbang perkara, untuk mengambil keputusan. Mengapa Salomo bisa berdoa sedemikian? Doa yang sangat disukai oleh Tuhan. Saudara, jawabannya ada di dalam Amsal pasal 4 ayat 1-9. Saudara bisa baca. Saudara, ketika masih kecil, sebagai anak tunggal di rumah orang tuanya, dia diajarkan oleh ayahnya. Haleluya. Jadi Salomo ini adalah orang yang taat kepada orang tua. Puji Tuhan, sering kasih hormatilah orang tuamu supaya panjang usiamu dan sukses di dalam dunia ini. Itu firman Tuhan. Saudara, orang tua adalah tangan kanannya Tuhan. Haleluya. Dia adalah orang yang sangat taat kepada apa yang disampaikan oleh ayahnya, yaitu Daud. Saudara, apa yang diajarkan Daud adalah yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Daud mengerti bahwa Salomo akan menjadi ahli waris, akan menjadi raja memimpin bangsa Israel. Tetapi Daud tidak memperlihatkan kepada Salomo tentang tahtanya, tentang kebesaran kerajaan Israel pada saat itu. Haleluya. Tetapi justru yang diajarkan oleh Daud kepada Salomo di dalam Amsal pasal 4 ayat 5-7 dikatakan begini, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Haleluya. Daud berkali-kali menekankan kepada Salomo supaya jangan menyimpang dari perkataanku, dari ajaranku, supaya mencari hikmat, peroleh pengertian. Jangan lupa itu katanya. Jangan meninggalkan hikmat, maka engkau akan dipeliharanya. Maintain on the top, sering kasih. Maintain in the red throne, di dalam kerajaan sebagai raja. Akan dipelihara di situ sebagai raja kalau dia punya hikmat. Kemampuan yang luar biasa untuk berkuasa. Saudara, untuk mengambil keputusan sebagai seorang raja. Kasihlah dia hikmat, itu harus dikasihi. Dipelihara dengan baik, maka engkau akan dijaganya, dilindunginya oleh hikmat, saudara kasih. Artinya kita tidak mudah jatuh karena kita punya hikmat. Tidak mudah tertipu, saudara, atau ditipu, dibohongin dan sebagainya. Permulaan hikmat, saudara. Jadi kalau saudara sudah melangkah mencari hikmat, permulaan hikmat, ya hikmat itu sendiri katanya.
Peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Salomo mengerti dari ajaran ayah yang dia pegang kuat-kuat itu bahwa hikmat sangat berharga. Haleluya. Oleh karena itu, ketika dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta sesuatu, maka yang diminta oleh Salomo adalah hikmat, pengertian untuk menimbang perkara. Dan ketika Tuhan tahu dia meminta sesuatu yang sangat penting untuk menjalankan, saudara, kehidupan ini, menjalankan pemerintahan kerajaan Israel, maka Tuhan berikan kepercayaan kepadanya bukan hanya hikmat, tetapi umur panjang, kekayaan, dan kekuasaan yang luar biasa. Saudara, hikmat adalah kalau saudara punya pengalaman di dalam menjalankan hidup dalam hidup ini, hikmat adalah seringkali kemampuan untuk melihat campur tangan Tuhan dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup kita. Karena hikmat itu sesungguhnya berasal dari Tuhan. Kalau saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan, mengerti bahwa segala sesuatu ada turut campur tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Maka saudara percaya ada hikmat Tuhan yang menyertai setiap apa yang saudara lakukan. Itulah hikmat, saudara. Saudara, dalam bahasa Ibrani, hikmat itu adalah chokima, saudara yang kasih. Saudara yang kasih. Itu adalah intelijensi, kecerdasan, kemampuan, saudara. Cerdas, cerdik, saudara. Selain chokma juga disebut sekel, saudara. Sekel itu di dalam bahasa Ibrani berarti makmur sejahtera. Itu hikmat, saudara. Ada hubungannya dengan orang-orang yang punya hikmat itu dengan makmur sejahtera. Sangat berhati-hati di dalam setiap pengambilan keputusan. Dia adalah orang yang sangat ahli, punya hikmat untuk mengajar, membimbing. Wow, luar biasa, saudara. Dia pasti orang-orang yang dipakai dan menjadi berkat dan punya dampak yang luar biasa. Itulah orang yang penuh hikmat. Saudara, kalau dalam bahasa Yunani, hikmat itu Sophia. Itulah ketajaman berpikir, kemampuan yang luar biasa di dalam dia berpikir, menganalisa sesuatu. Saudara, sehingga dia bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Haleluya, dengan akurat. Itu membutuhkan kecerdasan di dalam arti Sophia ini, saudara. Cerdas membuat kebijaksanaan. Inilah hikmat, saudara yang kasih, luar biasa. Saudara, tema kita adalah sukses di dunia ini dan mati masuk surga. Udah sekian banyak yang saya sampaikan judul-judul dari khotbah saya untuk memenuhi tema ini. Dan minggu lalu, Jumat yang lalu, tentang kasih menjadi dasar dari semua karakter yang penting untuk menjadi orang yang sukses. Dan sekarang hikmat, saudara, penting sekali untuk menjadi dasar kita menjalankan hidup ini supaya apa yang menjadi tema kita itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Haleluya. Ini penting, kemurnian, saudara yang kasih. Jangan campur adukan hal-hal yang dari atas, yang dari Tuhan dengan hikmat dunia ini. Dia harus murni. Selanjutnya dia adalah pendamai. Dia harus terlihat dari buahnya, diuji. Orang yang punya hikmat, yang menggunakan hikmat, dia pasti pendamai. Dan dia membawa damai sejahtera. Dia peramah, dia pasti penurut, dia penuh belas kasihan. Dan buah-buah yang baik itu keluar dari setiap apa yang dia lakukan, bahkan yang dia katakan. Tidak menyimak, tidak memihak, dan tidak munafik. Luar biasa, saudara. Kejarlah hikmat seperti yang dikatakan Daud kepada Salomo. Perolehlah hikmat. Itu sangat penting, saudara yang kasih. Saudara, untuk mendapatkan hikmat, saudara belajarlah dari Salomo
yang hari ini menjadi tokoh yang kita bicarakan dalam firman Tuhan pada siang ini, saudara yang kasih. Salomo belajar dari Daud ayahnya, tetapi juga dia meminta kepada Tuhan sumber dari segala sumber hikmat. Saudara, penting sekali saudara untuk mendapatkan itu semua, mengerti hal itu. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu, Jumat yang lalu saudara kasih, penting kita bergaul dan bergantung kepada Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, saudara kasih, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan dapatkan apa yang menjadi tema khotbah kita, menjadi orang yang sukses. Dan kita percaya setelah kita meninggalkan dunia ini, kita pun sukses untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudara, kalau saudara melihat tokoh-tokoh Alkitab, baik di dalam Keluaran, di kitab-kitab yang lain, saudara kasih, ada banyak orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan yang luar biasa, menjadi orang yang ahli. Saudara, dipenuhi oleh keahlian. Saudara, apalagi ketika Tuhan memerintahkan untuk membuat bait Allah dengan ukuran-ukuran yang sangat akurat, tidak boleh salah sama sekali. Ini membutuhkan orang-orang yang luar biasa. Dan itu hanya dapat dilakukan adalah karena Tuhan menyertai orang tersebut, memberikan hikmat kepadanya. Dan orang-orang itulah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan apa yang dirancanakan oleh Tuhan. Saudara, haleluya, puji Tuhan. Saudara, Tuhanlah sumber dari segala hikmat. Oleh karena itu, jangan tinggalkan Tuhan. Bergaulah dengan Roh Kudus dan andalkan Dia. Berdoalah, mintalah hikmat kepada Tuhan. Saudara, jadi cara memperoleh hikmat yang pertama, minta kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata demikian, saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, kata firman Tuhan, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Haleluya. Tuhan dahsyat dan luar biasa, saudara yang kasih. Saudara, yang kedua saudara yang kasih, firman Tuhan yang kedua adalah kita belajar dan merenungkan firman Tuhan dan praktekkan firman Tuhan. Ulangan pasal 4 ayat 6 berkata demikian, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Di mana bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Haleluya. Belajar dan merenungkan firman itu menjadi sumber dari hikmat. Lalu praktekkan itu, dan melalui pengalaman itu yang teruji, saudara akan menjadi semakin matang di dalam hidup ini, semakin menjadi orang yang penuh hikmat. Saudara, Mazmur 119 ayat 98 berkata demikian, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, saudara yang kasih. Saudara, kita bisa mulai dari membaca kitab Amsal, saudara. Kitab Amsal adalah luar biasa. Amsal Salomo bin Daud. Kalau kita lihat dari pasal pertama, ketika kitab Amsal dibuka mula-mula, tertulis di ayat 1 dan 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang berhikmat, itulah Amsal. Haleluya. Kalau saudara belum pengalaman, baca Amsal, saudara yang kasih, penuh dengan hikmat Tuhan. Pengalaman-pengalaman dari Salomo. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Haleluya. Saudara tidak perlu khawatir kalau saudara punya perpikiran bahwa saya bukanlah orang yang berpengalaman. Hari ini ada satu rahasia yang Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu Taurat Tuhan yang sempurna, firman Tuhan yang sempurna itu menyegarkan jiwa.
saudara memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Yang ketiga, bagaimana caranya kita memperoleh hikmat? Yaitu melalui takut kepada Tuhan. Satu-satunya itu, saudara yang kasih. Takut kepada Tuhan. Kalau takut kepada Tuhan, maka saudara akan menggunakan hikmat dalam setiap tindakanmu. Karena saudara Tuhan takut berbuat salah di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, saudara. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Haleluya. Orang yang takut, dia sangat-sangat tidak mau berjalan sendiri. Dia ingin sekali dekat. Dia ingin sekali mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Dia tidak mau lepas apa sih sesungguhnya yang Tuhan ingin katakan kepada saya. Yang keempat, saudara kasih, bagaimana cara memperoleh hikmat? Saudara dengar-dengarlah kepada perintah dan didikan. Itu yang dilakukan Salomo. Dia dengar-dengaran, saudara kasih, kepada perintah dan didikan dari ayahnya. Amsal pasal 8 ayat 38 firman 33, firman Tuhan berkata demikian, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikan, banyak mendengar dan belajar, saudara. Amsal pasal 9 ayat 9, oh luar biasa Amsal ini, saudara. Mulai saat ini mungkin kita mulai baca kitab Amsal sampai selesai. Kalau perlu berulang-ulang kita baca. Ada banyak hikmat di situ yang tersembunyi. Yang Tuhan akan singkapkan buat saudara sekalian yang cinta akan firman Tuhan. Amsal pasal 9 ayat 9 berkata demikian. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Saudara, haleluya, orang yang bijak pasti yang bijak. Dan dia semakin bijak. Semakin cerdas, saudara yang kasih, dan semakin luar biasa. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Oleh karena itu, janganlah menolak didikan. Orang yang punya hikmat senang akan belajar. Punya kerinduan untuk mencari pengajaran. Saudara, ingin terus belajar di sepanjang hidupnya. Amsal pasal 8, 17, 18 berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku. Yang dimaksud aku inilah hikmat, saudara. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Hikmat berkata demikian. Hikmat mengasihi orang yang mengasihi hikmat. Dan orang yang tekun mencari hikmat akan mendapatkan hikmat. Kekayaan dan kehormatan ada pada hikmat. Padaku juga harta yang tetap dan keadilan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih. Yang kelima, saudara kasih, bagaimanakah mendapatkan hikmat? Kumpul dengan orang-orang yang berhikmat. Jangan sembarangan bergaul, saudara yang kasih. Haleluya. Kita boleh saja kenal dengan orang-orang tapi jangan kita melebur dan bergaul dengan mereka terlalu jauh, saudara kasih, sehingga ada banyak hal yang mempengaruhi kita dalam pergaulan itu. Kita boleh kenal dengan setiap orang. Tapi untuk bergaul lebih dalam, carilah orang-orang yang bisa mempunyai dampak yang positif bagi kita. Haleluya. Oleh karena itu, Amsal pasal 13 ayat 20 berkata demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang yang bebal, menjadi malang. Malang melintang, saudara yang kasih. Selalu saja ada hal-hal yang merugikan dalam setiap tindakannya. Ternyata dia sudah dipengaruhi orang-orang yang bebal sebagai teman dan sahabatnya di dalam dia menjalankan hidup ini. Oleh karena itu, bergaullah dengan orang bijak, saudara. Pilihlah, saudara, untuk menjadi temanmu yang menjadi sahabatmu yang berbagi dengan kita. Dari cara mendapatkan hikmat kita akan tahu ciri-ciri orang yang berhikmat. Ciri-ciri orang yang berhikmat pertama, orang yang berhikmat suka ditegur dan dinasihati, saudaranya. Ia akan mengasihi orang yang menasihati dia. Karena dia tahu bahwa kasih itu lebih penting, sering kasih. Nasihat itu lebih penting dari kasih yang tersembunyi, kata firman Tuhan. Haleluya. Suka belajar. Bahkan dengan alam ini pun dia suka belajar. Dia punya kemampuan ketika dia melihat alam
Ada banyak yang dia bisa pelajari dari alam itu untuk menambahkan hikmat kepadanya seringkali. Saudara, ciri-ciri orang berhikmat pasti menyenangkan dan disenangi orang lain. Karena dia peramah, penurut, saudara, pendamai, membawa damai sejahtera, dan tidak sembarangan berbicara, dan setiap perkataan yang keluar kepada mulutnya, itu menyenangkan hati setiap orang, memberi kekuatan, jalan keluar, saudara. Puji Tuhan. Yang keempat cirinya adalah suka akan firman Tuhan. Dari mulutnya keluar kata-kata yang menguatkan, menghibur, yaitu firman Tuhan. Akibat logisnya, ia akan menjadi orang-orang yang disenangi dan menarik banyak jiwa kepada Kristus, saudara. Saudara tidak perlu lagi menginjil melalui setiap perkataan saudara, tiap tingkah laku saudara. Orang mengenal Kristus dalam hidupmu. Dan banyak orang akan mencari siapakah Kristus dan akhirnya percaya kepada Kristus. Saudara yang kasih, orang yang punya hikmat, cirinya yang kelima adalah dia tidak sembarangan bergaul. Dia akan pilih, saudara, orang-orang tertentu yang bisa menopang, saudara yang kasih, kebutuhan-kebutuhannya untuk menjadi orang yang penuh hikmat. Tidak sembarangan, dia akan pilih orang-orang tertentu. Tahu menggunakan info yang benar. Tahu mencari informasi yang benar. Memberikan jawaban dengan tepat dan tidak ngawur bicaranya. Haleluya, dia tahu persis bagaimanakah memecahkan suatu masalah dan membantu orang untuk memberikan pencerahan kepada setiap orang yang membutuhkan pencerahan. Jalan keluar, saudara kasih nasihat, konsultasi dari saudara. Saudara, orang yang penuh hikmat, ciri yang lainnya adalah dia menghindari konflik, pertengkaran, saudara. Atau pertengkaran atau perdebatan yang kusir, yang tidak ada artinya, saudara. Yang hanya menimbulkan kemarahan, saudara. Saudara bisa lihat banyak orang-orang yang punya hikmat, saudara, dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Selain Salomo yang kita bicarakan, ada Yusuf, saudara. Bagaimana Yusuf menyelamatkan suatu bangsa yang besar ketika Tuhan memberikan mimpi kepada Firaun bahwa akan terjadi 7 tahun masa kemakmuran yang luar biasa. Dan setelah itu akan memasuki 7 tahun masa kelaparan, kesengsaraan yang luar biasa. Dan Tuhan kirim Yusuf untuk menjadi jalan keluar untuk menghadapi masalah ini. Luar biasa Yusuf dipakai pada saat itu. Bagaimana mengatasi masa yang sukar di 7 tahun kemudian dengan memanfaatkan 7 tahun sebelumnya di masa kemakmuran itu. Sehingga satu bangsa yang besar, bukan hanya Mesir diselamatkan, tetapi bangsa Israel pun cikal bakal bangsa Israel, yaitu anak-anak dari Salomo, saudara yang kasih, anak-anak dari Ishak, 12 suku besar itu diselamatkan. Yosua pun demikian, saudara. Haleluya, dipakai oleh Tuhan bagaimana memimpin bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Luar biasa Yosua ini. Orang-orang yang tidak punya hikmat melihat di depan tantangan dia menjadi takut dan gentar. Kita ini seperti bangsa belalang kecil karena di sana ada kekuatan yang besar, bangsa-bangsa raksasa. Tetapi orang yang punya hikmat seperti Yosua ini, dia berkata tidak. Karena kita bukan berjalan dengan hikmat kita, bukan dengan kekuatan kita, kata Salomo. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita akan kalahkan mereka. Karena inilah janji Tuhan, karena tanah Kanaan itu akan menjadi milik bangsa Israel. Luar biasa. Daniel demikian juga dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Salomo, Daud, saudara kasih. Sedemikian juga Stefanus, saudara kasih. Haleluya. Stefanus adalah orang yang sangat terkenal baik, yang penuh dengan roh dan hikmat, saudara. Oleh karena itu ketika jemaat Tuhan pada jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 membutuhkan seseorang yang bisa mengatur, saudara kasih, para janda, anak-anak yatim piatu, bagaimana memelihara mereka. Dalam istilah diakonia, saudara yang kita kenal itu,
Dan salah satunya Stefanus dipilih untuk mengatur itu semua. Karena itu membutuhkan hikmat. Haleluya. Saudara yang kasih, oleh karena itu saudara yang kasih, mari kita mulai mengevaluasi diri kita. Apa kita orang-orang yang senang akan hikmat? Waktu kita mau tidur, apakah yang kita pikirkan? Waktu kita bangun tidur, apakah yang kita pikirkan? Kita mencari hikmat firman Tuhan? Ataukah kita mulai menggunakan mulut kita, pikiran kita untuk mengomel, menggerutu, mencari hal-hal yang tidak berguna? Ataukah kita berdiam di kaki Tuhan, berdoa, mencari hikmat Tuhan, sebelum kita menjalankan hidup di awal, bahkan di akhir hari kita, di end of day kita sering kasih. Kita mengevaluasi bersama dengan Tuhan, apakah yang kita sudah lakukan di sepanjang hari ini. Saudara yang kasih, apakah kamu berpikir untuk membangun kemampuan agar lebih berkualitas? Tidak asal saja. Orang yang berhikmat, dia akan terus membangun dirinya, mengupgrade dirinya untuk menjadi orang-orang yang terus berkualitas, punya kemampuan skill yang luar biasa. Saudara, ada banyak orang-orang di dalam teman FB saya yang punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa, saudara kasih. Kalau saya baca, saudara, saya lihat dari profilnya, dari apa yang dia tampilkan, ada orang-orang yang bisa menata makanan, membuat makanan yang luar biasa, saudara kasih. Kalau orang yang berhikmat, dia tahu di dalam kemampuan itu dia akan membuat yang terus menambah kemampuan dia untuk menjadi lebih berkualitas, dan tidak ada yang tidak mungkin. Dia akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi berkat. Haleluya, dengan kemampuan yang dia peroleh. Dan orang yang tahu punya hikmat, dia akan senang ditegur, dan sebaliknya, saudara kasih. Saudara kasih, apakah saudara ingin sungguh-sungguh menjadi berkat? Saudara kasih, dalam hidup ini peroleh hikmat. Haleluya, karena dalam kehidupan, di atas kehidupan kita percaya dan sadar ada Tuhan yang mengawasi kita. Oleh karena itu, evaluasilah setiap perkataan dan perbuatan kita. Memahami sesuatu dengan seksama. Saudara kasih, dengan perasaan yang dalam, kita harus memperoleh hikmat itu, saudara kasih, secara konsisten. Dan percayalah, saudara kasih, apa yang menjadi tema Marketplace Fellowship yang saya jalankan di sepanjang minggu-minggu di dalam setiap hari Jumat ini, saya yakin percaya saudara akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia ini, tetapi juga saudara sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Bahkan Yesus sedang menjanjikan kepada kita untuk kita memerintah bersama Dia dalam kerajaan 1000 tahun. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kasih, saya akan berdoa buat sekalian. Bapa, kami mau serahkan setiap pendengar dari acara Marketplace Fellowship ini, saudara. Haleluya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib dan luar biasa. Kau memberikan hikmat kepada mereka, memimpin, menyertai mereka setiap apa yang mereka lakukan. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan akan pakai mereka untuk menjadi terang dan garam dalam dunia itu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap apa yang mereka lakukan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Berikan hikmat, kemampuan yang luar biasa kepada para menterinya juga dan kepada stafnya. Terima kasih bahkan kepada pemerintah daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, terutama anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan. Pakailah mereka menjadi menara-menara yang menyinari, membawa terang Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui mereka Tuhan, bangsa ini diberkati, bangsa dimenangkan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan acara kami, Marketplace Fellowship ini yang setiap hari Jumat, kami usahakan untuk menyampaikan isi Tuhan kepadamu ya Bapa. Biar menjadi berkat. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, dan menggenapi apa yang Tuhan perintah. Sampaikan firman Tuhan kepada segala bangsa sampai ke ujung dunia. Bawalah Tuhan alat ini, media ini Tuhan, untuk bisa mendengar bukan hanya di sekitar kami,
tapi sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara sekalian. Tuhan memberkati. Saudara, kalau ada pertanyaan atau butuh dukungan doa atau diskusi yang saudara butuhkan dari kami, silakan hubungi kami. Kami ada untuk melayani saudara sekalian dalam grup God is so good di dalam FB, dan kami juga punya channel YouTube atas nama saya sendiri, Pastor Herman Gideon. Saudara silakan saudara kunjungi, bisa like, subscribe, bahkan share supaya semua menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Shalom.